Oke, halo Bu Dokter. BTW Halo. namanya BTW namanya Bu Dokter sama saya hampir sama nih ya, Riana juga. Iya, Jadi jadi dua Riana gitu ya. Oke. Tadi aku belum pembukaan karena kan tadi aku bingung invite-nya gimana, udah saking saking lamanya udah nggak Instagram live ya. Jadi kenalin aku sebagai moderator, aku Riana. Di sini aku founder GAQ dan juga fotografer ya. Kalau untuk Dokter Riana Nirmala sendiri merupakan founder dari Our Tiny Hop-nya ya, Dok ya. betul. Ya, halo. Mm-mm. Aku jadi gagap juga nih manggilnya ntar Mbak Riana kali ya. Iya Biar iya nggak iya. double double Riana jadinya. Mm-mm. Ya silakan Bu Dokter mungkin bisa memperkenalkan diri gitu. Iya, halo dari sahabat Our Tiny Hope, terus juga dari teman-teman dari bilangnya GAQ ya, GAQ fotografi ya, Iya, Mbak Ri. GAQ. GAQ fotografi, selamat siang semuanya. Akhirnya bisa ketemu lagi ya sama teman-teman. Aku juga udah lama nih gak IG live. Tapi topiknya karena hari ini personal banget, jadinya aku rasa apa ya, mungkin ini kesempatan baik juga untuk sharing lagi sama teman-teman semuanya setelah berbulan-bulan kan kita ketemuan terakhir gitu ya. Sharing Mm-mm. mengenai keguguran dengan psikolog. Nah, sekarang waktunya mungkin kita sesama pejuang keguguran nih. Nah, kita mau sharing-sharing, dan Mbak Ri juga kan salah satu sahabat Our Tiny Hope ya. Jadi pas banget Betul. momennya kita bisa saling curhat, sharing gitu. Mm-mm. Kebetulan aku member ke 47 kalau nggak salah. Ada tulisannya ya di kartu itu ya. Iya, Seperti itu. Jadi salah satu geng-geng awal lah ya, 50 besar awal yang join di OTH sendiri gitu ya. iya, thank you ya. Oke. Oke, kita langsung aja kali ya, Dok ya. Karena kan pasti dokter juga sibuk ya. Jadi apa sih sebenarnya tujuannya Bu Dokter ini membuat komunitas Our Tiny Hope itu? Iya. Suaraku kedengeran ya? Jelas ya, clear ya? Kedengaran jelas. Ya, jadi sebenarnya waktu aku sendiri kan kalau keguguran itu terjadi tahun 2016 gitu. Dan waktu itu belum ada komunitas yang bisa membantu untuk mendukung satu sama lain gitu. Dan kalau mau cerita ke orang-orang yang nggak ngalamin kan rasanya beda ya, bener nggak Bari? Kayaknya kita tuh Betul betul. kalau nggak cerita ke sesama yang pernah ngalamin tuh pasti ujung-ujungnya normatif banget ya. Kayak belum rezeki, terus juga ya tetap semangat, coba lagi gitu. Jadi kayak apa yang aku rasain itu adalah aku kurang teman untuk berbagi, tapi yang bisa mengerti persis gitu. Nah, dari situlah aku berpikir kayaknya perlu banget gitu ya kita membentuk suatu komunitas gitu, teman-teman sesama pejuang miscarriage juga untuk saling sharing dan mendukung, dan yang terpenting tukar informasi sih. Jadi kan kayak di komunitas kita aja kan banyak banget ya, tiap hari ada aja mungkin yang bertanya kalau ada masalah kayak gini tuh sebenarnya apa sih ya, kan kayak second opinion itu kan gak selalu misalnya dengan dokter, kadang-kadang kita juga bisa tanya sama sesama pejuang miscarriage, teman-teman di komunitas. Jadi kayak kita punya pandangan baru, oh iya jangan-jangan aku beneran penyebabnya ini ya gitu, yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan, bahkan juga yang sebelumnya mungkin nggak muncul dengan diskusi dengan dokter, itu juga bisa menjadi asupan gitu loh, tambahan kalau kita habis ngobrol sama teman-teman sesama pejuang. Nah, jadi alasan terbentuknya itu sederhana banget, karena aku salah satu miscarriage survivor. Aku merasa perlu wadah gitu untuk membantu para perempuan lain. Itu sih sebenarnya niatnya, Bari. Aku juga waktu itu pas banget, jadi lagi awal Januari itu aku kan keguguran tuh ya. Itu awal kalinya itu pokoknya rasanya dunia itu kalau rasanya keguguran, apalagi saat dokter bilang itu nih nggak ada detak jantungnya, itu tuh rasanya dunia hancur ya seperti itu. Iya, benar. Nah, pas lagi sedih-sedihnya itu tiba-tiba aku tuh entah kenapa tiba-tiba tuh ngelihat kayak Instagramnya OTH ini gitu. Jadi emang sudah berjodoh sepertinya ya. Aku bahkan nggak tahu kalau bahkan ada OTH ini gitu, ada komunitas ini. Akhirnya kan
aku kalau nggak salah nanya-nanya ya kalau mau join gimana ya gitu. Akhirnya aku biasanya perkenalan. Cuman aku emang jarang ngobrol ya. Biasanya kan banyak tuh ya rata-rata di WhatsApp kita grup sendiri tuh banyak banget yang curhat dan banyak banget ilmu-ilmu baru ya. Kayak bahkan ada harga-harganya kadang ya kan, saling tuker informasi gitu kan. Tes tos berapa, tes apa berapa. Jadi kita bisa range harga gitu. Betul. Ya, jadi semoga sih dengan bergabungnya Mbak Ari juga kan merasa manfaat ya. Maksudnya walaupun nggak aktif curhat gitu atau misalnya nggak aktif diskusi, tapi kan apa ya, mungkin kalau sekedar untuk mengetahui ada orang yang mengerti kita aja tuh rasanya juga udah apa ya, mendapat dukungan gitu ya. Apalagi kalau untuk yang baru pertama kali keguguran terus juga nggak tahu mau cerita sama siapa. Apalagi kalau banyak juga kan teman-teman yang mungkin masih sering disalahin gitu ya, mendapat stigma yang kurang baik dari keluarga maupun juga dari teman-teman. Nah itu kan pastinya mental breakdown-nya itu cukup berat gitu, dan di sini aku pengen nguatin teman-teman gitu bahwa teman-teman tuh sebenarnya nggak sendiri loh, simply as that gitu. Dan mungkin karena latar belakang aku juga dokter, aku tuh mungkin bisa sedikit membantu gitu ya bagaimana teman-teman bisa mendapatkan informasi medis yang sesuai gitu, jadi supaya apa yang teman-teman baca itu nggak simpang siur. Jadi jangan-jangan karena kecapean misalnya, atau jangan-jangan karena saya kerja naik turun tangga ya kan, waktu itu sempet tuh ada yang mitos-mitos sampai pengen berhenti kerja naik turun tangga terus misalnya ya, sebagai contoh aja gitu. Jadi di sini juga ingin menjembatani antara teman-teman yang sesama pejuang terus juga dengan tenaga profesional, misalnya dengan psikolog ya kan. Kalau misalnya teman-teman lihat kan kita banyak banget ya acara-acara dengan psikolog gitu ya. Udah 2 kali Zoom sharing, terus juga udah 1 kali IG live, ada dokter Objin juga, terus ada video-video edukasi juga yang bisa teman-teman nonton gitu. Jadi nggak hanya kayak sharing, curhat, udah gitu, tapi ada informasi mengenai mental health ataupun medis yang bisa teman-teman peroleh juga di komunitas gitu. Tapi walaupun aku nggak aktif, cuman aku kadang suka baca, jadi karena bingung ya, karena kan banyak kadang satu dung gitu kan. Jadinya kadang sehari bisa 200 message gitu kan. Kayak aku bacain, nih ibu yang ini kenapa, ibu yang ini kenapa, ada yang misalnya curhat seperti itu ya. Ya kita ya, jadi aku tuh ngerasa waktu itu kalau aku tuh nggak sendirian waktu aku keguguran itu, bahwa mungkin ada orang lain yang lebih merasakan, yang lebih susah lagi lah dibanding kita gitu maksudnya. Betul. Kalau boleh cerita Dok, emang dulu maaf nih Dok ya, kalau yang kegugurannya di dokter itu saat kapan, maksudnya boleh cerita seperti itu? Ya, jadi ini udah mulai ceritanya ya. Jadi aku sharing aja sih. Waktu pas tahun 2016 itu emang aku keguguran tuh anak pertama dan anak kedua, waktu kehamilan pertama dan kehamilan kedua. Nah itu usia kehamilannya itu di 8 minggu sama di 7 minggu gitu. Terus di 8 minggu itu tiba-tiba flek sih. Jadi awalnya tuh mulanya flek aja, tapi pas diperiksa sama dokter di USG itu kan masih ada detak jantung ya. Jadi waktu itu sih kita ke rumah sakit malam-malam, terus dikatakan baik-baik aja. Nah ternyata besoknya itu saya langsung flek terus, jadi perdarahan terus. Dan kayak ujung-ujungnya pas janinnya mau keluar itu mules banget kan. Mulus banget sampai dibawa ke rumah sakit. Nah ternyata kayaknya bayinya udah nggak bisa diselamatin lagi gitu, jadi janinnya harus dikuret vakum. Terus ya saya akhirnya ini sih ya mau nggak mau ya kita juga nggak bisa melawan kehendak Tuhan gitu ya. Ya udah akhirnya kita menjalani prosedur itu. Nah itu kehamilan pertama dan bener-bener shock kali ya. Kalau awal-awal tuh shock gitu ya, kita memproses diri sendiri tuh nggak langsung yang kayak nangis bertubi-tubi tuh enggak. Dia pertama tuh kayak bengong dulu, kayak ini tuh bener nggak sih gitu kan. kayak kan itu terjadinya cepet ya Mbak. Biasanya kan kita kan apalagi yang spontan gitu kan, yang janinnya keluar sendiri itu kan mungkin terjadinya singkat banget gitu, 1 hari atau mungkin 2 hari gitu ya. Dan akhirnya nangisnya baru setelahnya gitu kan, setelah berminggu-minggu setelahnya. Terus juga belum bisa menerima gitu kan, kayak mencari inilah ya alasan penyebabnya tuh kenapa gitu kan, menyalahkan diri sendiri, terus juga menyalahkan banyak hal lah gitu. Jadi kayak
nggak nerima lah. Nah fase-fase itu marah, tidak menerima, terus juga akhirnya apa ya, mungkin sempat ke psikolog sih. Jadi waktu pas lagi down banget, trauma banget gitu ya, itu sempat konsultasi, terus juga mencari tahu kenapa kok saya kayaknya kesana tuh saya tuh kayak nggak terima banget, terus kayak jadi cemas banget, depresi gitu ya. Dan ternyata saya baru tahu kok itu tuh sebenarnya lagi meluapkan emosi, terus juga itu perasaan yang normal, bahwa sebenarnya perasaan-perasaan itu perlu kita luapkan gitu kan. Oh banyak, pokoknya itu kalau dipikir-pikir itu adalah momen yang paling berat dalam hidup, terus juga yang paling gimana ya, sampai sekarang pun kan itu kan 2016 tuh berapa, 6 tahun lalu ya Mbak. Kalau Mbak Ria aja kan bulan Januari ya, pasti bulan Januari aja baru 6 bulan kan, maksudnya pasti berat, 5 bulan ya, pasti berat banget. Aku aja tuh yang udah 6 tahun aja tuh rasanya masih keinget terus gitu sampai sekarang. Dan sampai ke psikolog itu akhirnya hamil kedua. Nah hamil kedua itu kan udah mulai ketar-ketir lagi ya. Jadi kita tuh kalau perempuan yang habis keguguran tuh kayak hamil tuh seneng, tapi satu sisi takut, bener nggak? Jadi betul banget. Iya, ada dua perasaan, antara seneng sama cemas tuh dua-duanya sama-sama besar gitu loh. Jadi takut keulang lagi, tapi juga pengen hamil lagi. Jadi mixed feeling itu tuh yang mungkin kalau perempuan dengan hamil sehat nggak akan pernah bisa rasain gitu ya. Nah yang hamil kedua itu aku udah ya sama jagain banget, karena waktu itu belum tahu penyebabnya ya. Ini balik lagi nih, ini kayak bener-bener ngikutin omongan dokter yang pertama kalau itu tuh cuman kelainan kromosom aja, kayak mungkin insiden yang kebetulan lah. Jadi kayak ya takdir gitu loh, sesuatu yang emang ya udah nanti juga hamil kedua baik-baik aja gitu ya, semoga nggak kenapa-napa gitu kan. Biasa kayak gitu ya, kalau keguguran pertama kali kan emang banyak kan belum dicek lengkap. Nah yang kedua kali udah dijaga tuh kan, kalau orang-orang kan bilang ya nggak pamali ya, nggak boleh ini nggak boleh itu, pokoknya semua dilakuin lah, nggak capek, nggak yang fisik berat gitu, makan juga dijaga, tapi tetap aja loh. Jadi di minggu ke-7 itu flek lagi. Jadi fleknya itu pas lagi di kantor juga gitu kan. Jadi kayak ngerasa aduh kenapa begini lagi gitu. Aku tuh udah firasat nggak enak sih. Jadi pas ngeflek yang kedua kali itu di kantor, aduh ini kayaknya bisa nggak jadi lagi nih gitu kan. Dan ternyata bener, pas pulang ke rumah itu dokter juga cek kayak ini kayaknya janinnya tuh kayak kecil gitu, harusnya usianya udah 7 minggu tapi kayak bayinya masih kayak 5 minggu gitu, kantongnya masih kayak kecil banget, jadi kayak janinnya tuh nggak terlalu berkembang lah gitu. Ada tapi kantongnya doang dan belum kelihatan detak jantung. Tapi kalau yang pertama itu kan udah ada tuh detak jantungnya gitu kan. Nah yang ini akhirnya flagnya itu kayak subuh-subuh malam-malam, terus kayak ke rumah sakit, dibawa ya maksudnya kayak jam 2-3 pagi gitu sih, dan keluar sendiri. Yang ini benar-benar nggak ada kuret vakum, jadi kayak udah spontan. Ya udah dokter udah bilang udah bersih gitu ya, udah nggak perlu kuret lagi gitu. Jadi yang kedua kayak udah lebih, ya ampun gimana sih, kayak ya nggak jadi lagi gitu kan, stres juga, nangis juga, terus kayak mikir ini kenapa sih gitu kan, kayak 2 kali berturut-turut kayak udah dijagain aja masih kayak gini kan, pasti ada sesuatu, bener nggak? Kayak kita kan pasti nggak nerima dong. Kita justru kalau sebagai manusia kan kita pengen taunya kenapa gitu loh, karena kita tuh nggak puas kalau dokter tuh selalu bilang kayak ya ini karena kelainan kromosom apa segala macam. Tapi apa sih yang bisa kita lakuin, apa sih yang bisa dicek gitu kan. Nah baru kan setelah keguguran kedua itu kan dokter nyaranin dicek kan beberapa pemeriksaan gitu. Cuman karena emang akunya juga yang mau cari second opinion, jadi waktu itu aku pergi ganti dokter lah, maksudnya ke konsultan fertility gitu. Nah karena aku ganti dokter itu, aku langsung diminta cek lengkap. Ya maksudnya ketahuan lah, jadi penyebabnya tuh memang bukan karena kelainan kromosom. Jadi waktu itu dokter yang kedua itu bilang gini, kayaknya curiga deh kalau misalnya kelainan keguguran spontan tuh penyebabnya kan banyak. Terus udah gitu juga nggak mungkin gitu, kayak dokter tuh bilang ini tuh nggak normal gitu, pasti ada sesuatu. Nah aku tuh seneng kalau ada dokter tuh yang nggak ngegampangin gitu loh Mbak Ri. Jadi kalau dokter pertama kan ya beliau pinter, pasiennya banyak gitu, tapi beliau tuh mungkin karena jarang menangani kasus keguguran, jadinya bilangnya
tenang aja nanti kalau keguguran yang jadi gini, ngomongnya gini, tenang aja, pasien saya juga ada yang keguguran 4 kali akhirnya punya anak. Kalau Mbak Ri jadi saya, Mbak Ri merasa terhibur gak? Dokternya ngomong tenang aja nanti, ya kan, pasien saya ada yang keguguran 4 kali, ntar ada kok akhirnya berhasil yang kelima. Ya itulah, kadang-kadang mungkin maksudnya baik gitu ya, ingin menghibur, tapi kita kan mikirnya gini ya, maksudnya emang saya harus keguguran berapa kali sih? Gitu loh. Iya, betul. Kayaknya 1 kali aja udah menguras air mata dan jiwa raga banget kan. Masa harus keguguran berkali-kali dulu baru punya anak gitu kan. Makanya itu alasan saya juga kenapa kayak aduh saya butuh dokter yang lebih bisa empati dan menilai segala sesuatu itu lebih logis gitu. Nah akhirnya dokter yang kedua bilang ini pasti sesuatu gitu, nggak beres. Nah mungkin karena beliau juga udah lebih berpengalaman ya, konsultan fertility dan tangan dingin lah ya, maksudnya bertangan dingin kan artinya memang udah cekatan gitu, pintar, sigap gitu kan dalam melihat segala sesuatu kasus tuh, beliau tahu apa yang mesti dicek. Jadi waktu itu cukup kaget juga, yang dicek lengkap banget ya, habisnya aja waktu itu sampai 8 juta lah untuk pemeriksaan. 1 kali pemeriksaan itu 8 juta, itu udah semua, jadi dari torch, diabetes, tiroid, sampai autoimun, itu semua dicek. Yang kita nggak tahu, ya, aku sendiri pun dokter umum kan nggak terlalu detail belajarnya gitu kan, nggak seperti dokter obgyn apalagi yang udah konsultan fertility. Makanya kaget juga pemeriksaannya sampai detail banget, dan ternyata nah itu dia 2 minggu kemudian tuh hasilnya keluar. Nah ternyata aku baru tahu aku tuh kayaknya masalahnya di kekentalan darah autoimun, dan ternyata itu sesuai banget sama kriteria medis gitu ya. Jadi pasien dengan keguguran berulang, kemudian ada penanda lab kekentalan darah yang positif, dan itu akhirnya dokter bilang ini kamu mesti suntik pengencer darah nih kalau lagi hamil. Malah sekarang sebelum hamil pun kamu kayaknya darahnya harus diencerin dulu. Itulah kenapa katanya bayi kamu nggak berkembang. Jadi waktu saya hamil pertama itu Mbak, aku tuh kan keguguran di usia 8 minggu kan, anak yang pertama. Bayi janinnya tuh cuman berukuran 6 mingguan. Jadi kayaknya ada something wrong gitu loh, nggak berkembang. Nah terus yang hamil kedua juga sama, gugurnya di usia 7 minggu, tapi dokter ngelihat USG-nya tuh baru 5 minggu. Jadi selalu kayak telat 2 minggu gitu loh. Nah, akhirnya kan penjelasan kayak gitu kan logis banget ya. Kita sebagai pasien juga, kita lega gitu. Ya ini bener-bener nyambung nih sama penyebabnya gitu. Pantesan aja kok selama ini kayaknya janinnya nggak berkembang keluar sendiri, karena yaitu asupan darah ke janinnya itu tidak baik gitu, karena darah saya kental, aliran darah nggak lancar lah ibaratnya gitu. Nah makanya dokter bilang gini, sekarang saya konsultasi ke profesor hematologi. Jadi waktu itu ke profesor penyakit dalam di Medistra. Jadi aku kan berobat di Morula ya, di Bunda, terus yang di dekat Bunda, Morula, IVF Jakarta. Terus udah gitu aku dikonsul ke prof yang ada di Medistra, dan aku sebelum aku hamil aku diberikan aspirin sama warfarin. Jadi waktu itu 2 tablet pengencer darah dengan target tertentu. Jadi darahnya aku tuh harus encer banget. Kalau orang lain kan mungkin nggak perlu ya kalau yang perempuan normal, tapi aku tuh sampai waktu itu gusi berdarah, udah mulai yang kayak ngeri banget deh pokoknya. Aku tuh sampai mikir, aduh ini mau hamil aja begini. Ini baru mau hamil loh, belum hamil ya. Jadi baru mau hamil aja udah diencerin darahnya. Karena katanya gini, jadi kamu itu tubuhnya harus dipersiapkan dulu supaya janinnya itu berkembangnya bagus sejak dia pembuahan. Jadi jangan meremehkan kekentalan darah, jadi nunggu sampai kita positif test pack dulu, garis 2 misalnya minggu ke-8 gitu ya, itu telat banget kata dia. Jadi sebelum hamil aja tuh udah harus diencerin. Nah jadilah waktu itu aku ingat banget, aku pengobatan 2 bulan tuh aspirin, warfarin itu sampai darahku encer segala macem. Di bulan Januarinya aku tuh sempet minta kayak dokternya gimana ya supaya cepat-cepat hamil. Jadi hampir waktu itu dikasih obat untuk mengegedein sel telur. Tapi bersyukurnya sebelum obatnya diminum ternyata aku udah hamil alami. Jadi ini hamil lagi nih ceritanya kan, ceritanya hamil tuh gampang ya, tapi mempertahankannya susah banget gitu. Nah, makanya akhirnya hamil lagi.
udah gitu, udah doang langsung panik kan. Paniknya tuh kayak, aduh, dokter bilang kalau udah positif tespek 2 udah nggak boleh lagi minum warfarin karena bayinya bisa cacat. Jadi warfarinnya itu aku stop. Akhirnya aku suntik enoxaparin. Waktu itu obatnya namanya Lovenox sih. Obatnya itu harus disuntik setiap hari di perut atau di bokong atau di paha, pokoknya dimanapun sepanjang aku hamil. Jadi sepanjang aku hamil itu di samping vitamin ibu hamil, antioksidan, aku juga minum aspirin 1 tablet sehari, sama aku suntik Lovenox itu setiap hari selama 9 bulan sampai aduh lebam biru-biru segala macam, perih deh, sakit banget. Pokoknya itu kayak perih aja lah. Aduh, kalau yang pernah ngerasain tuh pasti tahu deh, itu suntikan bener-bener kalau masuk ke badan kita tuh kayak kita kena cutter sayat-sayat gitu loh. Nah terus akhirnya ya sepanjang hamil itu jangan dipikir aku bahagia gitu ya. Terus terang aja ketakutan itu ada. Kenapa? Karena ya wajar lah ya, kita udah pernah keguguran. Hamil tuh nggak ada yang damai, nggak ada yang peaceful. Makanya aku ngerasa dampak dari keguguran itu besar banget ya. Masalah itu nggak akan pernah terhenti sampai kita dapat garis 2 lagi, tapi sampai kita selesai sesar. Waktu itu akhirnya aku sesar di bulan 9 itu aku baru bisa bener-bener lega banget gitu ya. Aku terus terang aku nggak peduli aku mau disuntik berapa kali pun, terserah, pokoknya yang penting bayiku tuh sehat. Aku tuh sampai naik 40 kilo, tau gak sih Bari? Aku tuh sampai naik 40 kilo sampai dokter tuh ya udah deh, tapi itu bayiku masih kecil. Bayangin, darahku tuh aku nggak tahu ya itu karena kekentalan darah banget. Jadi bayangin aku udah makan daging, susu, protein segala macam aja aku udah naik 40 kilo aja. Janin aku tuh beratnya tuh masih 3, bahkan even enggak, dia lahir aja cuman 2,9. Jadi waktu aku di USG di usia kehamilan 22 minggu aja tuh bayi aku masih kayak persentil rendah gitu loh. Jadi persentil 5. Jadi yang benar-benar bayi kecil gitu. Sampai dokter bilang, aduh ini kayak takutnya mesti nambah dosis pengencer darahnya segala macam. Wah, jadi benar-benar sepanjang hamil itu yang ada ya berdoa terus, tetap suntik, cek lab. Oh ya, suntik itu juga bukan permasalahan, solusi ya. Jadi itu aku harus dicek laboratorium darah setiap 2 minggu. Jadi syarat suntik Lovenox itu adalah ada kadar namanya anti protein 10A. Nah, itu tuh harus berada dalam rentang tertentu supaya dikatakan suntiknya itu berhasil. Jadi bayangin, udah disuntik tiap hari, diambil darah tiap 2 minggu. Ya kan? Nggak kerasa itu. Nggak kerasa. Yang nggak kerasa bukan cuma sakitnya, Mbak, duitnya juga. Duitnya juga. Oke, Iyalah pasti mahal. Mahal, tiap 2 minggu keluar 600.000. Belum suntiknya aja kan sehari kan yang aku share di komunitas, yaitu dulu tuh kalau nggak salah 300.000. Aku nggak tahu sekarang tuh berapa, mahal banget. Jadi ya ujung-ujung inflasi bisa jadi naik. Beli mobil lah ya. Jadi punya punya connecting. Oke. Sekarang udah clear? Clear. Nah, ya jadi mendapatkan bayi anakku yang pertama itu ya memang udah kayak bikin bayi tabung aja sih. Jadi kayak mahal banget ya teman-teman. Makanya aku tuh kalau dibilang kalau untuk punya anak tuh bener-bener banyak banget yang mesti dikorbanin gitu sih, Mbak. Itu cerita aku ya. Oh, anak kedua juga sama ya. Anak kedua juga sama harus disuntik. Jadi waktu pas aku pikir kan permasalahan selesai gitu ya, anak kedua mungkin nggak usah suntik. Nggak sih, kata dokter, kalau kamu hamil lagi yang kedua itu kamu juga harus suntik. Jadi waktu pas aku rainbow baby yang kedua itu juga aku akhirnya suntik selama 9 bulan, persis siklus yang sama gitu. Ya sih ya. Jadi seperti mungkin tapi itu jatuhnya itu bawaan emang genetik atau apa sih? Enggak sih kayak gitu. Dibilang keturunan, jadi gini, itu dibilang genetik, iya betul, tapi maksudnya bukan keturunan dari orang tua atau keluarga gitu ya. Jadi itu adalah, ya itu gen yang saya bawa ketika saya lahir. Memang kalau saya hamil, darah saya lebih kental gitu aja sih. Kayak ada proses autoimun dari dalam diri saya gitu. Nah, itu kan yang saya nggak mungkin tahu. Kalau saya nggak hamil, biasanya gejalanya nggak keluar gitu aja sih. Jadi kalau udah hamil baru ketahuan gitu. Tapi itu harus check up dulu kali ya, harus dicek dulu kan biar tahu. Oh iya. Emang ada sedikit. Betul, itu kita nggak bisa tebak. Nggak bisa tebak. Maksudnya
apa ya? Ya memang sih harus nunggu keguguran dulu ya, sayangnya gitu ya. Jadi kita kan Iya. nggak ada pre-screening kayak untuk mencegah keguguran atau apa kan nggak ya, karena ya memang terlalu berlebihan juga sih. Tapi gini, makanya aku selalu bilang sama teman-teman di komunitas itu yang penting teman-teman cari tahu dulu penyebab medisnya. Nah, sebelum cari tahu penyebab medisnya, teman-teman nemuin deh dokter yang benar-benar cocok, ngeklik banget sama teman-teman. Karena nemuin dokter yang sesuai itu juga nggak gampang, ya kan? Dokter kan pasien cocok-cocokan, bener nggak? Nggak cuma dari cara komunikasi. Jadi kita tuh kalau sama dokter tuh juga harus lihat cara dia menangani pasien yang lain juga. Banyak kan pasien yang berhasil sama dia, bener nggak? Tingkat keberhasilan kalau pasien dokter itu yang pegang berapa persen kehamilannya yang terjadi gitu. Jadi nggak bisa cuma lihat cara komunikasinya nyaman, tapi kita juga harus benar-benar lihat dia ini nggak capable nggak untuk menangani kasus keguguran. Karena ceritanya kita nih bukan pasien biasa, bukan pasien ibu hamil yang datang perut tinggal USG itu enggak kan. Kita kan ribet banget gitu, harus ada yang dicek ini, dicek itu. Jadi temuin dokter dulu. Yang kedua adalah yaitu penyebab medis. Jadi dibanding kita mikir, aduh aku harus berhenti kerja, aku naik turun tangga, apakah aku nyetir, aku kecapean. Dulu tuh aku sempat mikir gitu, aku tuh sempat mau berhenti kerja. Beneran, aku nyalain banget kerja. Karena waktu dulu aku kantor kan dari Jakarta Timur ke Pondok Indah, itu aku kan nyetir. Setiap hari tuh aku bisa nyetir 3-4 jam. Jadi capek banget, bener-bener nyetir 3-4 jam, macet-macetan juga gitu ya. Makanya aku tuh sempet, adalah resign aja gitu. Tapi ternyata ya akhirnya bener kan, itu bukan penyebabnya gitu. Jadi kita jangan selalu mikir yang lain-lain dulu lah. Kita belajar untuk tetap logis gitu ya, sambil kita persiapin mental dan traumanya itu dari yaitu batin kita sih. Jadi oke, kalau udah tahu penyebabnya, persiapin hati sama ya pasti dana ya. Dua itu, hati dan uang. Karena aku nggak mungkir, aku juga orangnya logis gitu ya. Teman-teman tuh harus benar-benar persiapin tabungan. Makanya kalau berhenti kerja itu bukan salah satu opsi. Kecuali kalau emang suami bisa menafkahi ya. Suami bisa menanggung, membantu menafkahi, then it's okay. Tapi yang pasti kalau treatment khusus butuh dana khusus juga sih. Gitu. Iya, makanya. Tapi kalau sekarang Bu Dokter udah punya 2 anak lah ya? Iya, ada 2 anak ya? Betul, udah ada. Tapi total sebenarnya 4 ya? Iya, kalau hamil 4 kali. Betul. 4 kali, ya? Hamil 4 kali, yang 2, ya maksudnya 2 abortus, 2 lagi rainbow baby. Makanya aku siap mendirikan Our Tiny Hope itu adalah ketika aku sudah merasa aku mampu membantu orang lain. Gitu ya. Kalau aku yang dulu gitu ya, aku yang baru keguguran, pasti aku juga sama rapuhnya sama teman-teman. Makanya kenapa aku bikin Our Tiny Hope dan namanya juga Our Tiny Hope, karena aku gini, dulu itu aku tuh termasuk orang yang pesimis. Jadi buat aku lebih baik mempersiapkan hati kalau aku nggak akan punya anak seumur hidup. Aku tuh dulu orangnya gitu. Jadi aku tuh sampai bilang, aduh, ke suami apa kita hidup berdua aja gitu ya, kayak mungkin we are not that time to have kids, mungkin kita kayak gini gitu jalan hidupnya. Tapi ternyata ada harapan kecil, there is always tiny hope gitu loh. Dan makanya aku tuh selalu pengen nanemin ke teman-teman di komunitas, tiny itu kan kecil banget ya, even kayak tiny is very little gitu, tapi there is always hope gitu. Makanya aku selalu pengen teman-teman tuh nggak menyerah dulu, ayo yuk kita cari sama-sama penyebabnya, sambil didukung juga dari sisi komunitas itu kan. Jadi ketika teman-teman mau menyerah, kita tuh bisa mendukung supaya teman-teman tuh nggak sedih banget gitu ya. Kalau dulu aku tuh terus terang aku parah banget sih, mental breakdown-nya tuh parah banget. Semua yang teman-teman curhat di grup, dari nggak mau ketemu keluarga itu aku juga ngerasain, nggak mau ketemu teman aku juga setahun aku nggak ketemu teman ya. Aku benci banget ngeliat orang posting bayi, itu aku juga ngerasain. Aku sampai hide post gitu. Jadi kan kalau di FB itu kan bisa ya nge-hide posting. Pokoknya aku nggak mau ngeliat posting yang sejenis kayak bayi atau yang orang ngegendong anak. Pokoknya aku nggak mau, that's it. Aku juga ngelakuin itu karena aku dasarnya juga tipe orang idealis gitu loh. Makanya aku tuh kayak controlling gitu. Aku pikir gini, balik lagi, kita tidak bisa mengkontrol segala sesuatu dalam hidup.
Ya, aku dari dulu selalu berpikir aku adalah aku bisa mengkontrol hidup. Jadi kalau orang habis nikah, ya pasti ujung-ujungnya punya anak, punya cucu apa segala macam. Tapi life is not that easy. Life is not that as beautiful as kayak novel gitu. Dan ternyata aku adalah salah satu, yaitu satu dari 5 perempuan di dunia mengalami keguguran, and I was one of them. Ya aku harus terima gitu. Makanya aku belajar. Riana, maksudnya lu tuh nggak bisa kayak gitu. Hidup tuh nggak selalu seindah itu. Yang nggak Lu lancar. ngomongin Riana jadi sangkain aku dokter manggil aku. Kalau aku tuh selalu ngebatinnya gitu, Mbak Ri. Riana, stop your perfectionist life, stop your perfectionist karakter gitu, karena ada sesuatu yang emang harus diserahin sama Tuhan, udah gitu aja. Gitu sih. Nah gitu, cerita aku panjang ya. Kalau Mbak Ri juga dari tadi aku yang ngomong terus sampai nggak enak. Oh, kalau aku nih, aku kegugurannya di kehamilan kedua sih. Oh, jadi sebenarnya udah ada anak satu. Udah punya anak sebelumnya, terus akhirnya kita cek, dia udah senang lah ya mau punya adik ya kan. Aku juga hampir persis sih kayak Bu Dokter gitu. Jadi sistemnya jadi aku tuh usianya 10 minggu kandungannya, kantong rahimnya gede gitu kan, cuman bayinya kecil gitu kan, seperti usia 6 minggu lah ya kalau nggak salah, cuman nggak ada detak jantungnya. Akhirnya ya udah pas lagi di situ kan aku flek coklat gitu ya. Biasanya aku di kehamilan pertama nggak pernah flek. Jadi aku kan kita tes pack tuh ya, terus tes pack positif. Akhirnya kita ke dokter dong buat memastikan bener nggak sih ini hamil gitu kan. Usia 5 minggu. Nah itu, oh ya bener nih ada kantong rahim. Cuma 2 minggu lagi datang ya, biar kita cek apa berkembang atau enggak lah. Nah pas lagi setelah 2 minggu cek lagi ke dokter itu, aku udah punya firasat sih sebenarnya Bu Dokter gitu, kayak gimana ya, kok ini kayak beda sama kehamilan pertama gitu. Kehamilan pertama aku 5 minggu datang kan, terus 2 minggu kemudian udah ada detak jantung anak aku, walaupun itu kecil banget gitu. Cuman kok ini kok diem doang bayinya gitu, aku ngerasa dia diem doang gitu, kecil tapi diem gitu. Cuman ya aku cuma kata dokter dipertahanin dulu kan gitu. Kecuali ada flek nanti balik lagi. Akhirnya aku kan sambil foto-foto bayi tuh kan, nyibukin diri foto bayi, terus foto orang lahiran. Nah itu tiba-tiba aku keluar flek tuh coklat. Akhirnya aku bilang sama suami, pokoknya harus cek ya ke dokter ini kenapa, biasanya nggak pernah hamil kayak begini, apakah harus bed rest gitu kan. Kan pikiran kita kan kalau hamil keluar flek kan capean kali ya gitu kan. Akhirnya udah ke dokter. Setelah ada dokter yang waktu itu di Bunda, itu hari Minggu, karena emang aku fleknya hari Minggu kan, terus aku pingin hari itu juga gitu karena buat memastikan. Nah disitu dia bilang lah, biasa dokter ikhlaskan langsung seperti itulah biasa kan, ikhlaskan bayinya kalaupun nanti jadi cacat, OTC ini kan seperti itu kan. Jadi ya emang itu hati aku nggak berkembang ya Mbak diagnosanya, jadi maksudnya dokter bilang bayinya nggak berkembang. Itu sedih banget, itu nangis biasa, namanya juga kayaknya sih wajar ya kalau kayak begitu. Tapi aku besoknya akhirnya aku periksa lagi ke dokter lain, ya emang ternyata sama hasilnya, emang bayinya nggak berkembang. Akhirnya tapi aku bayiku keluarnya sih secara spontan ya, dia keluar sendiri. Tapi alhamdulillahnya aku nggak sakit sih, nggak mules, karena kalau kata dokternya mungkin apa sih namanya tuh, tingkat sakit orang tuh kan beda-beda ya gitu. Terus tingkat apa sih nyeri orangnya sakit. Ditanya emang dokternya, kata dokternya keluarnya kayak gimana Bu? Iya, jadi subuh-subuh saya batuk-batuk keluar itu, aku bilang gitu. Nggak ada mules. Nggak ada rasa, nggak ada mules, nggak ada apa. Makanya dokternya bilang nggak ada mules Bu atau apa, nggak ada, cuma kayak mens biasa keluar-keluar aja. Tapi udah pakai softtek sih aku, udah siap gitu. Cuman emang padahal besoknya mau kuret tapi dia keluar sendiri itu bayinya. Terus kan dokter ngeliatin, oh ini jalur ininya ibu lahirnya kan, karena aku anak pertama normal ya. Terus ini udah ada jalur lahirnya gitu, seperti itu. Dan ya kita kan ya aku mikirnya aku punya anak pertama gitu kan, sehat gitu. Anak kedua kenapa kok seperti ini? Waktu itu tuh aku sempet kayak menyalahkan diri, apa karena aku waktu itu tuh lagi diet, emang dietnya tuh drastis, turun berat badannya tuh 7 kilo.
apa karena kata orang-orang tuh ada yang ngomong katanya kalau turun terlalu drastis juga nggak baik katanya Iya gitu. betul. Mm-mm. Cuman Bener sih. aku anak pertama, aku juga diet gitu budok. Jadi promil aku tuh diet, turun juga 7 Mm-mm. kilo. Cuman aku dengan suplemen, dengan tambahan suplemen kayak Folavit ya. Pokoknya Iya. yang asam folat, antioksidan gitu-gitu. Tapi ya Mm-mm. alhamdulillah anak pertamanya sehat gitu. Itu juga yang diharapkan kan, kita kan mengharapkan banget ya. Aku emang udah siap banget sebenarnya mau punya anak kedua. Nah sekarang lagi promil lagi, walaupun kadang aku kan kerja di rumah sakit ya budok ya. Waktu itu tuh jadi hari Minggunya aku dibilang anak aku tidak ada detak jantung. Seninnya aku ngambil dokumentasi foto kelahiran bayi. Itu rasanya itu rasanya aku gimana ya, tuh kan pakai masker ya, jadi nggak ketahuan kalau nangis tuh. Jadi saat Tapi aku sedih ya. dengar klien aku, bayi klien aku itu ada detak jantungnya, itu aku ngerasa kayak langsung itu yang aku harapkan ke anak aku yang masih di perut ya, karena kan dia belum keluar ya, cuman dia udah meninggal aja kali ya, udah nggak ada sebenarnya itu. Ya udah seperti itu. Sedih banget. Tapi sedih. sekarang sih aku karena aku suka bayi dan aku emang bercimpung di kehidupan bayi-bayi itu, jadi kalau lihat bayi aku ya seneng aja gitu, gemes gitu. Jadi semangat lagi gitu. Walaupun ya pastilah Bu Dokter aja yang tahun 2016 aja masih terngiang-ngiang ya. Kayak kita nggak pernah masih lupa. mikir ya. Betul. Pasti kan kayak terngiang kalau anak aku masih hidup pasti umurnya segini gitu kan ya. Yang seperti itu ya aku kayak, kan aku tahu ya HPL anak aku bulan Agustus gitu. Aku masih keingat, suamiku udah lupa kalau aku masih ingat. Aku bilang, anak kita harusnya lahirnya nanti bulan Agustus gitu, kan gitu. Masih ya, terngiang gitu. Perempuan lebih ingat sih hal-hal sentimental seperti itu. But it's normal kan, maksudnya wajar banget. Nggak akan pernah lupa deh. Dijamin gitu ya, teman-teman semuanya di sini itu kayak udah jadi cap hidup kita gitu loh, yang akan selalu kita bawa seumur hidup. Ya namanya punya anak kan, apalagi memang anak yang kita tunggu-tunggu ya, dan apa ya, orang nggak perlu tahu tapi ya kita selalu inget lah kejadiannya bagaimana. Itu tuh udah kayak rekaman film gitu loh, kalau di otak memori itu tuh udah wanita. Kayak rekaman film gitu kalau di otak gitu. Kalau misalnya aku disuruh cerita tentang keguguran aku tuh, itu udah kayak lagi di bioskop ya. Kalau aku tuh nonton, aku inget banget di saat aku cek ke dokter, di saat apa yang dokter omongin, gimana aku memproses hari-hariku dengan nangis-nangis, dengan waktu itu berat banget. Apalagi aku kan mesti balik kerja ya, jadi aku cuma dapat libur tuh 2 minggu. Makanya aku tahu banget kalau teman-teman cerita di komunitas gimana untuk bekerja, I know gitu, karena itu sulit banget di saat kita harus profesional. Kayak Mbak Ri harus foto bayi kan sehari setelah diagnosa bayinya nggak berkembang. Ya sama, aku juga harus masuk kerja, harus lihat ibu hamil, harus tetap senyum gitu. Jadi gimana ya, aku juga nggak punya kemewahan untuk berdiam di rumah gitu loh. Aku tetap harus kerja, banyak inilah, banyak tuntutan lah. Makanya ya itulah yang harus dijalanin. Aku tuh nggak pernah, maksudnya gini, kalau orang-orang kan selalu bilang, ayo tetap semangat, tetap kuat, kamu pasti bisa. Iya, kita tuh tahu sebenarnya, bener nggak? Itu tuh nasihat-nasihat tuh yang I know gitu loh, tapi yang kita butuh tuh orang yang cuma pokoknya diam, dengerin, karena kita tuh kayak cuma pengen di ngertiin doang, bener gak sih? Kadang-kadang kita tahu lah kalau kita tuh harus kuat, belum rezeki, we know that gitu loh, kita tahu, tapi kita tuh kayak sedih aja gitu, pengen aja di ngertiin, nggak perlu hakimin, nggak perlu diomongin yang aneh-aneh. Mungkin harusnya minum ini kali gitu, atau mungkin harusnya nggak aduh yang kayak gitu-gitu itu nggak membantu. Atau capek, paling banyak sih yang itu sih, mungkin karena kecapean kali ya. Iya, itu nggak membantu ya at all. Jadi kayak malah bikin makin kesel nggak sih dengernya gitu, kayak aduh ya udah sih, nyalahin, emang kayak lebih nyalahin pihak wanita sih biasanya. Kayak aku sih stigmanya aku denger tuh lebih kadang kita yang salah, yang wanita yang salah. Kayak kita nggak ngejaga banget. Betul bang. Aku juga pengen bilang sih sama teman-teman gitu ya, maksudnya
di komunitas kalau memang ada yang selalu nyalahin pihak perempuannya, ya itu kan sebenarnya nggak benar. Tapi ya satu, sabar aja dulu gitu, ajak pasangan kita untuk check up juga. Kalau emang ternyata kita udah dicek macem-macem tapi ternyata kita normal, kan kita harus berpikir ya, jangan-jangan apa mungkin kayak sperma suami, betul nggak? Itu kan sesuatu yang logis. Orang kan punya anak nggak cuma dari sel telur doang, ada dari sel sperma juga. Itu yang harus dicek teman-teman ya. Apalagi kalau masalah BO ya, kalau masalah BO itu juga itu penting banget tuh, dicek kualitas sperma, kualitas sel telur, semuanya juga harus dicek. Nggak cuma perempuannya doang, cowoknya juga harus lapang dada, harus cek juga. Kalau ketahuan ya harus diobatin gitu sih. Jadi balik lagi ya, itu punya anak tuh dua pihak gitu, nggak cuma cewek doang. Makanya aku kesel banget kalau ada stigma yang bilang keguguran tuh kayak cuma salah cewek. Dan aku pengen banget kayak satu sisi aku pengen bilang gini, aku bikin Our Tiny Hope itu juga supaya teman-teman sesama perempuan kita berani speak up untuk ngomongin soal keguguran. Jadi kalau dulu ngomongin keguguran tuh kayak hal yang tabu banget, kayak apa ya, kayak sesuatu yang nggak enakin. Biasalah kita tuh di dunia ini selalu seneng sama sesuatu yang happy, bener nggak? Kalau kita ketemu teman, apa sih yang kita pengen tunjukin ke orang-orang? Happy kan? Kita pengen bilang hidup kita tuh bahagia loh, sekarang kita tuh punya A, B, C, D, E, F. Dan kita tuh jarang banget mau ngomongin tentang masalah keguguran. Aku belajar supaya, apa ya, bukannya aku bangga dengan keguguran itu sih, tapi at least itu bukan sesuatu yang tabu juga gitu loh untuk dibicarain. Ya, jadi kalau kita aja sesama perempuan aja kita mikir itu nggak perlu dibicarain, gimana pasangan kita atau keluarga kita bisa melihat itu sesuatu yang penting gitu loh. Di sini aku pengen raise awareness, kesadaran kita semua bahwa kita tuh jangan meremehkan itu. Ya, jadi keguguran tuh sesuatu yang serius dalam arti gini, itu punya dampak terhadap kesehatan mental, itu punya dampak terhadap nantinya kita punya anak, pola asuhnya bagaimana dan segala macam. Jadi penting banget untuk kita tuh berani ngomong gitu loh, berani sharing, karena masyarakat kita kan mungkin masih tabu ya. Aduh, keguguran, topiknya tuh bener-bener ini banget sih, sensitif banget sih, nggak ngenakin lah, ngapain sih bahas yang sedih-sedih kayak gitu, nggak penting gitu kan, maunya yang happy-happy, bener nggak? Aku dulu tuh ya, terus terang aku nggak pernah ketemu komunitas yang mau bahas keguguran di Indonesia. Selalu kayak promil, ya kan, kesehatan ibu hamil, selalu kalian kayak gitu deh. Parenting ya, banyak parenting pokoknya. Kayak 9 bulan menuju ini apa kan, kehamilan yang sehat apa, aduh aku tuh nggak butuh yang itu. Aku tuh pengennya tuh ada yang cerita sama aku bagaimana grieving yang baik, berduka yang baik, menghadapi trauma kehilangan anak bagaimana. Nah itu yang aku nggak dapet di tahun 2016 itu. Aku sama sekali kekurangan support, makanya aku membentuk komunitas ini, memberikan harapan buat teman-teman untuk bergabung gitu sih Mbak Ri. Tapi sejak kapan sih berdirinya ini komunitas? Sejak ya ampun, tahun berapa? baru banget, baru juga Januari akhir 2022. Benar-benar ke Januari ya. Berarti pas lagi aku aku baru keguguran itu baru dibuka ya maksudnya ya. Iya. Makanya aku sebagai salah satu member pertama-tama ya kan waktu itu. Pokoknya kita tuh baru buka Januari, terus juga kita baru di platform Instagram ya gitu ya, sama di YouTube. Kita ada 2 sih. YouTube itu kita lebih kayak ke engagement untuk video-video edukasi. Kenapa? Karena kita tahu banget kalau kita ngadain acara IG Live tuh kita perlu record atau Zoom sama dokter, karena nanti pasti ada banyak pertanyaan kan. Anggota baru nanya atau enggak, kan? Iya. Atau enggak mungkin dia lagi sibuk nggak bisa nonton ya kan? Iya gitu. Benar. Info-info itu kayak ringkasan supaya nggak diulang-ulang. Makanya kita record nih, kalau mau tahu tentang topik ini videonya udah ada nih, nonton ya gitu. Jadi pokoknya inilah kita edukasi lewat YouTube. Nah Instagram kita pasti. Kenapa? Karena gini, Instagram itu wadah, kalau orang Indonesia kan seneng banget ya komunikasi lewat Instagram. Makanya aku tetap nggak bisa meninggalkan platform itu. Sama di Facebook. Nah kita sih ada Facebook, tapi memang kita belum terlalu aktif sih. Jadi untuk me-reach teman-teman yang mungkin nggak punya Instagram tapi biasanya aktifnya di Facebook, itu kita juga udah ada gitu. Berapa orang Bu Dokter di belakangnya? Selain Ibu Dokter apa ada lagi yang
pertama Ampun, langsung? tim kita tuh cuman kecil banget, cuma 4 orang. aku tuh nggak banyak tim deh, beneran masih apa ya, dibantu sama tim desain, ada admin, sama ada temen aku juga sesama dokter. Nah, yang banyak ngebantu itu justru teman-teman yang lain kayak narasumber ya kan, kalau sering lihat ada dokter obgyn, dokter gizi gitu ya. Terus kayak ada yang sering bikin konten-konten kan di Instagram itu dokter-dokter yang lain, penyakit dalam, ada dokter kulit, ya ada dokter psikiater juga, psikolog. Nah, itu semua teman-teman aku yang baik banget gitu, yang mau membantu Our Tiny Hope gitu. Jadi semuanya masih uluran tangan pihak-pihak yang baik hati. Iya. Terus kayak gimana Bu kalau dokter kalau mau ikut gabung misalnya dengan komunitas ini? Kalau mau gabung gampang banget, tinggal klik aja di link bio kita kan ada tuh untuk join, akan ada tulisannya klik link di bawah ini untuk join WhatsApp group. Jadi teman-teman cuma perlu isi Google Form, data, terus juga nantinya akan ada automatic email yang masuk, terus langsung diarahkan ke WhatsApp group gitu. Jadi kita pengen mendata ya, namanya aja keanggotaan ya, kalau nggak punya data kan namanya bukan anggota ya. Buat menyaring juga sih siapa aja yang join gitu, umur berapa ya, kisahnya seperti apa gitu. Jadi ya it's kayak part of normal inilah registration lah, nggak ada yang ribet. Kalau aku tuh prinsipnya gini, nggak harus orang yang udah pernah keguguran ya untuk join grup. Kalau teman-teman orang yang cukup peduli gitu ya terhadap masalah kesehatan mental pasca keguguran, itu juga nggak masalah kok untuk join gitu. Jadi it's okay. Malah kan sebenarnya kalau nggak salah 10% dari anggota kita tuh ada yang bukan miscarriage tapi baby loss kan, kehilangan anak. Yes. Itu juga rasa sakitnya aku bisa bilang sebanding atau bahkan mungkin lebih berat kali daripada keguguran gitu ya. Aku nggak kebayang sih bayi aku udah lahir terus aku harus kehilangan dia ketika dia udah lahir. Nggak tahu deh. Aku nggak berani ngomong. Jangan dibayangin Bu dokter. Aku bingung, kayak aku selalu jadi teman-teman tuh tegar banget gitu ya, maksudnya yang apalagi yang baby loss gitu, yang udah kayak udah lahir terus usianya misalnya udah 8 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Aduh, it's just kayak aku nggak, lukanya tuh sama gitu loh. Semua perempuan itu kan kalau kehilangan anak pasti painfulnya sama. Makanya aku nggak masalah gitu kalau ada teman-teman yang aku kan ada tuh, aku nggak pernah keguguran tapi aku kehilangan anak, it's okay karena lukanya tuh mirip gitu loh ya kan, traumanya juga mirip. Makanya aku welcome banget sih. Ya karena sama-sama kehilangan yang kita tunggu, atau enggak ya namanya juga kita kan cewek tuh yang merasakan dia di perut kita. Jadi gimana ya, rasanya ikatan batin antara kita dan anak kita tuh lebih sering ngobrol lah, lebih sering ngobrol. Seperti itu. Bener sih Mbak. Apa kedepannya nanti mungkin ada pertemuan nih dengan komunitas nih, kan kalau kita via cuma WA doang kan nggak kenal ya, maksudnya kita nggak in person gitu. Mungkin suatu saat nanti kalau COVID udah mereda atau gimana, atau nggak pas lagi tuh misalnya ulang tahunnya Our Tiny Hope tuh nanti akhir Januari tahun depan, semoga aja COVID-nya udah lebih mereda lagi, kita bisa kumpul seperti itu, jadi bisa lebih saling menguatkan ya. Biasanya kalau ibu-ibu kan kalau ketemu langsung lebih gitu, kalau nulis kan kadang kan capek ya. Gitu. Boleh didoain aja Mbak Ri, aku pengen banget ketemu sama teman-teman semua. Karena pastinya offline communication itu kan gak tergantikan ya, kita ketemu, sharing gitu. Ya rencana itu pasti ada selalu deh. Gak mungkin lah kita cuma virtual doang. Tapi kita lagi pikirin konsepnya seperti apa, lokasinya di mana. Karena kan teman-teman tuh kan dari seluruh Indonesia ya, tersebar banyak banget. Soalnya kan juga ngumpulin roadshow di kota-kota kan nggak mungkin juga ya, paling kayak kita basisnya kan di Jakarta gitu ya mungkin ya paling kayak di sekitar ya Jabodetabek lah mungkin masih bisa terjangkau begitu. Didoain aja sih nanti ke depannya. Tapi aku lihatnya perkembangan OTH ini emang pesat ya, berarti maksudnya dalam arti membernya itu cuma dari YouTube aku lihat berapa terus tiba-tiba sekarang udah mulai naik ya, itu berarti memang banyak banget
wanita yang butuh support, tempat, komunitas kayak seperti itu gitu. Nggak cuma butuh yang apa ya, kita juga kadang kalau lagi hamil butuh juga lah info tentang parenting, oke. Cuman kita juga butuh saat kita baby loss atau sedih, kita juga butuh komunitas yang kita bisa kok saling menguatkan. Teman cuman menguatkan, tapi mereka juga ngerti apa yang kita rasakan gitu, karena mereka juga pernah merasakan itu. Yang penting sih yang sesama saling merasakan. Iya, aku bersyukur banget sih, bersyukur banget untuk antusiasme dari teman-teman sesama pejuang miscarriage juga. Kalau merasa bermanfaat komunitasnya gitu ya, dan kalau dibilang pertumbuhan pesat ya terima kasih gitu ya untuk semua karena teman-teman juga sih pastinya. Aku tuh tipenya nggak terlalu targetin, oh ya pokoknya harus yang gabung tuh sampai berapa ribu atau apa, enggak. Tapi kedekatannya, jadi engagementnya yang penting banget. Karena buat apa komunitas banyak anggota tapi kayaknya satu sama lain tuh kayak nggak kenal gitu ya, terus juga kayak nggak ngobrol, kan percuma juga ya. Jadi makanya di sini kalau aku lebih ngedepankan kualitas sesama anggota kita sih, makanya sering ngobrol di grup gitu kan, sering ada event-event, Zoom gitu, IG live, makanya iya itu lebih penting sih buat aku. Apalagi kita kan topiknya kan keguguran, dan jadi saling mendukung itu kan maksudnya lewat kata-kata komunikasi gitu, bukan cuma berkumpul seberapa banyak doang, tapi kita perlu engagement dengan anggotanya itu juga lebih kuat gitu. Makanya aku bersyukur lah kalau misalnya teman-teman di grup itu aktif ya, pada ngejawab nih kalau ada satu yang nanya gitu pada jawab, bantu gitu, karena aku juga nggak berpengalaman di semua hal gitu ya. Ada beberapa hal yang memang saya tidak mengalami secara pribadi, misalnya pemeriksaan A, B, C gitu, tapi untuk teman-teman yang udah pernah mengalami, teman-teman bisa kasih masukan gitu, dan ya seneng banget sih akhirnya teman-teman di tujuan komunitas itu tercapai lah. Jadi tukar-tukar informasi, saling menguatkan ya, happy sih, seneng gitu Mbak Ari. Oke, ini kita sudah hampir sejam nih Bu Dokter ya. Berarti sekarang tinggal Bu Dokter mungkin memberikan pesan. Kenapa sih mungkin pasti harus join dengan komunitas ini tuh? Seberapa positifkah vibes-nya untuk mengikuti komunitas ini? Banyak banget pertanyaan. Pertanyaannya gaul banget ya. Ya jadi gini, untuk semua perempuan di Indonesia gitu ya, ini komunitas ini tuh ada untuk mendukung teman-teman yang mengalami keguguran atau kehilangan bayi. Kenapa aku bilang keguguran atau kehilangan bayi? Karena yang namanya perempuan itu kesedihan terbesar itu adalah kalau kehilangan anak gitu ya, itu kayak udah mother nature seorang ibu gitu. Nah, komunitas ini tuh basisnya adalah A2 sih, kita mau membantu kesehatan mental gitu ya, jadi supaya trauma teman-teman juga tidak berkepanjangan, membantu pemulihan. Yang kedua adalah untuk menjadi penghubung teman-teman untuk mendapatkan informasi medis yang sesuai gitu. Jadi kenapa sih saya keguguran, penyebabnya apa gitu, bagaimana harus promil yang baik. Nah itu kita berusaha menjembatani informasi yang teman-teman butuhkan. Jadi ada dua hal di situ ya, dari mentalnya sama dari informasi medis. Kalau kenapa harus bergabung, sebenarnya gini, balik lagi, teman-teman apakah bisa membantu diri sendiri ketika sedang menghadapi kesedihan pasca keguguran? Kan ada orang yang kalau sedih ya udah maunya sendiri, dan it's okay. Tapi komunitas itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa kamu tuh tidak sendirian gitu. Kayak kalau orang keguguran itu kan kayak ngerasa aduh kena sial gitu ya, kok kayak wah ini benar nggak? Pasti kenapa harus saya? Betul. Angka statistik kan 1 dari 5 perempuan. Kenapa satunya itu kena ke saya? Salah saya apa? Dosa saya apa? Ya kan, mulai tuh udah berspekulasi macam-macam. Tapi kamu tuh nggak sendiri gitu. Nah, mari kita sama-sama mengumpulkan si 1 dari 5 perempuan itu, kita kumpulin, kita saling menguatkan gitu loh pengalaman. Oh kalau saya tuh dulu kejadiannya begini, ternyata penyebabnya gini. Nah makanya kenapa salah satu tujuan aku komunitas itu juga aku pengen supaya teman-teman bisa berhasil promil juga gitu loh dengan bantuan komunitas. Kalau sekarang kan sekarang aku ngerasa sih anggota kita kan masih banyak yang lagi berduka, fase yang mau berpejuang garis 2. Tapi aku berharap dengan adanya Our Tiny Hope makin banyak yang bisa mewujudkan Rainbow Baby di komunitas ini gitu.
Jadi ada beberapa yang lagi hamil kan, teman-teman. Itu semoga kehamilannya sehat, lancar ya. Kita semua juga saling ngedukung supaya nggak cemas selama kehamilan. Nanti kalau udah ada rainbow baby, nah itu kan bisa jadi beautiful story ya. Kisah yang indah yang bisa dibagiin ke teman-teman yang lain bahwa oh iya nih, aku pernah keguguran tapi akhirnya aku bisa punya rainbow baby gitu. Jadi kalian tuh juga pasti bisa gitu. Yuk bareng-bareng kita sama-sama mewujudkan itu. Begitu. Mm-mm. Oke, terus berarti dari Bu Dokter sendiri ada motivasi nggak atau kalimat-kalimat motivasi atau gimana Ya, gitu untuk motivasi para ya. pejuang keguguran? Ya, kalau aku motivasinya sederhana aja, klise tapi don't give up karena there is always tiny hope outside gitu ya. Jadi jangan menyerah, selalu ada harapan sekecil apapun. Ya kita di komunitas akan selalu ready to support gitu. Itu aja sih. Hope-nya ya sebenarnya aku tuh gini, kalau aku keguguran tuh kayaknya rasanya semua dunia tuh hitam. Nggak ada yang putih ya, nggak bener, nggak, rasanya tuh dunia kayak hancur. Betul. Tapi kita perlu ngeliat the tunnel of light-nya itu loh, kayak di ujung jalan yang hitam itu tuh pasti ada secercah harapan gitu, dan itu yang semangat yang pengen aku bangun gitu ya. Jadi don't give up, please bear on hope gitu. Itu aja sih paling. Oke, Bu Dokter, makasih banget, pas banget sejam kita berbincang-bincang. Nggak berasa ya. Sesuai dengan jadwal. Karena emang kalau cewek kalau udah curhat biasanya panjang ya kan, jadi nggak berasa tiba-tiba udah sejam gitu. Seperti itu. Oke deh, kita semoga kedepannya bisa ketemu langsung Bu Dokter, jadi bisa ketemu enak ngobrol langsung nanti dengan semua anggota yang di Jakarta ya. Kalau mau dari luar Jakarta datang ke Jakarta buat kumpul ya silakan, mangga. Nggak dilarang. Yang penting COVID-nya hilang dulu, COVID-nya mereda dulu gitu ya. Oke, Bu Dokter, abis ini mungkin aku mau closing sambil beberapa rangkuman yang tadi kita bincang-bincang. Sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi di lain waktu. Sehat selalu. God bless you, Bu Dokter. Iya, terima kasih Mbak Riana dan GAQ Fotografi. Thank you ya udah undang orang. Oke, oh ya, itu yang kemarin itu yang di grup ya kan, untuk vouchernya khusus dari siapa? Untuk member Our Tiny Hope itu berlaku ya untuk sampai hingga akhir tahun 2022. Jadi voucher ini diberikan agar semua member semangat untuk promilnya jangan terus-menerus sedih. Pasti ada Tiny Hope-nya itu pasti selalu ada. Jadi dan jangan lupa kalau emang mau booking nanti tinggal tunjukin card-nya itu ya. Kartunya saya juga punya tuh kartunya gitu. Kartu member seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak ya supportnya. Bye-bye. Bye-bye Bu Dokter. Ya, izin live ya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, jadi itu kenapa kita harus bergabung dengan Our Tiny Hope, karena untuk saling menguatkan ya satu sama lain, karena itu penting banget. Karena stigma-stigma tentang kenapa sih wanita itu disalahkan gitu. Padahal di sini tuh nggak selalu wanita yang bersalah juga sebenarnya. Jadi kita kok saling menguatkan ya. Pokoknya aku tuh kalau di setiap hari tuh di grup tuh pasti notification-nya rame. Orang pada curhat, orang pada sharing tentang mereka kenapa seperti itu. Dan kalau kalian mau join tadi, joinnya adalah dengan cara follow Our Tiny Hope-nya, Instagramnya Our Tiny Hope _ID kalau nggak salah. Nanti di situ suka ada berbagai macam informasi, terus Zoom, terus Instagram Live mengenai tadi promil, terus kebutuhan tentang hamil, terus kadang mental health juga di share juga di situ. Jadi ini benar-benar komunitas yang benar-benar membantu kita untuk tidak berduka ya sebenarnya ya. Aku sih waktu itu join ini aku ngerasa bahwa aku tuh butuh info mengenai keguguran gitu, dan di sini aku mendapatkan banyak banget info mengenai keguguran gitu dan bagaimana mengatasinya. Terus memang itu hal yang normal apabila kita keguguran itu kita hatinya hancur, karena kan nggak mungkin ya kalau kita berduka kehilangan sesuatu kita bisa langsung kayak langsung
zret langsung semangat. Cuman kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, karena insya Allah pasti Allah akan memberikan, atau Tuhan akan memberikan anak kita di saat yang tepat. Kun fayakun, pasti dapat. Seperti itu. Kalau kena biaya enggak, itu enggak kena biaya buat join grupnya. Itu free, bahkan aku dikasih hadiah. Wait, aku liatin hadiahnya. Bentar.